Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini masih di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama Mas Ayung ya sebagai narator kita nih yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya. Betul Dan sekali. kemana-mana nih ada 30 menit ke depan lah ya Mas Ayung ya. Iya, Untuk kira-kira menyimak begitu. acara kita. Monggo Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukaannya. Sebelum ke cerita, seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita hadir berdua di ngobor. Bakal nge-share cerita-cerita horor seperti biasa ya Bang ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mendukung kami dalam bentuk apapun. Kita sangat menghargainya. Like, komen, ada juga yang memberikan super thank. Kita bahagia sekali ya Bang ya. Sangat senang saya, sangat terima kasih sekali. Ini mungkin ada pemandangan yang berbeda lagi. Ya ini kayak flashback Masa yang lalu, dulu ya. iya, ngobrol di masa lalu juga ada komat kami juga pernah begini ya Bang ya. Pernah begini ya. Iya, lagi pencarian asik. Enggak juga sih, cuman biar Biar nggak jenuh. biar ya. jenuh aja. Bentar Bang. Ya, langsung ke cerita aja Bang. Ini ada cerita apa gitu, tanyain nggak Bang? Nggak ditanyain? Nggak usah ya. Ini sebenarnya sih pengennya gini Mas Ayung ya. Ini kan menjelang Oh iya, baik. menjelang hari kemerdekaan RI lah. Nanti menurut depannya pengennya sih cerita yang agak-agak berbau perjuangan. Ada nggak? Ya nanti Oh, harusnya apa ya, searching dulu. Kalau misalnya di sekeliling saya itu manula-manula ya, para orang tua itu kan udah banyak berkurang satu. Oh, narasumbernya gitu ya maksudnya. Iya, kalau mereka yang bercerita langsung kan lebih. Tapi memang kalau di tanah airnya Mas Ayung itu tanah air. Di kampungnya Mas Ayung itu kan tempat bersejarah juga itu kan ya. Rata-rata kan orang-orang pejuang di situ kan banyak. Iya, banyak. Mungkin hampir di situ. semua tempat juga seperti itu. Cuman bedanya kan ada yang sejarah, ada yang terungkap, ada juga yang memang saksi sejarah itu sudah pada nggak ada, apalagi bukti-bukti peninggalannya nggak ada kan akhirnya ya kayak gitu Bang, nggak kedetek sama generasi berikutnya. Cuman ya tadi apapun ya di tanah ini, wong kita sama-sama di Indonesia ya pasti ya dahulunya kita harus menghargai para pejuang tersebut. Makanya dulu pernah dicerita kita duduk, kita berdiri, kita bekerja hidup di tanah ini ya harus benar-benar menghargai gimana caranya sing api-api sing baik-baik seperti itu karena memang diperjuangkan dengan semua yang mereka miliki saat itu. Kemarin Bang Ogan duduk di tayangan yang judulnya apa ya Bang ya? Oh, ini yang live itu. Ya, Misteri Tumaritis. Yang Tumaritis itu juga di sana nyatanya kita berdiri di atas makam, di atas kuburan-kuburan saat saya kecil di situ yang namanya tenger-tenger. Kalau Nisan sini itu. nisan kayu itu banyak banget, bahkan sampai ke rumah itu banyak sekali nisan. Rumah saya berdiri di atas nisan. Tapi kalau misalnya waktu itu masih ada nisan-nisan yang pada ngadeg gitu masih berdiri, tentu secara adab saya nggak berani, keluarga kami nggak berani. Tapi karena memang Itu memang tak bertuan nih istilahnya ya. iya, pergantian tahun namanya waktu dan nggak tahu itu dari makamnya siapa waktu itu ya, kita belum tahu, saya belum tahu. Akhirnya ya memang masuk dalam lingkup tanah keluarga kami, akhirnya dibangun. Nyatanya pas sudah kebuka bukan cuma makam yang dimakamkan secara layak, tapi ya tadi korban-korban pembantaian banyak sekali seperti itu. Makanya kalau misalnya mereka itu urusannya tentu yang meninggal dengan cara apapun, dengan matinya meninggalnya kayak gimana ya tetap namanya orang udah meninggal ya urusannya beda. Tapi tentu kayak korin, jin pendamping, terus
bangsa-bangsa jin yang memang memanfaatkan situasi tersebut, ada peristiwa tersebut dulunya seperti apa, akhirnya memunculkan peristiwa yang lalu pernah ada apa, ya jadinya seperti itu. Jadi sesuai seperti apa yang kita yakini. Kalau di luar negeri yo nyari pocong satu aja susah banget. Nggak ada bahkan. Ya kan? Iya. Apalagi kalau kunti mirip-mirip mungkin banyak. Makanya di tempat saya itu kalau misalnya orang pas ngelihat itu nggak jauh-jauh dari pocong, jerangkong. Ya, itu memang hantu khas ciri Indonesia lah itu. Kalau ada bandolnya itu hantu SNI lah. SNI ya. Iya, ada pasnya di sini. Orang memang di sini tuh yang ada itu kan. Pocong, kuntilanak gitu kan, tuyul-tuyul itu cuma di sini ya. Bedanya kalau dulu di sana, itu orang memahami syariat, belajar agama itu kan harus ngaji, harus benar-benar intens, ada ketemuan rutin sama pengajar, tentu perlu waktu, tentu perlu ada ongkos. Kalau sekarang kan di sekolahannya tetap kita buka gadget juga bisa, pengetahuan sampai seperti apa yang kita pengen pelajari, akhirnya pemahaman lebih nambah. Mereka yang tadinya benar-benar eksis, mungkin setiap malam kalau saya kecil ada cerita dari tetangga, bahkan keluarga sendiri itu habis ngelihat ini di sini, ngelihat pocong di pohonan ini, terus gondoruo itu udah makanan tiap hari. Sekarang udah keeksisannya lebih berkurang. Jadi mereka tujuan utama menggoda kan sebenarnya buat supaya kita takut, supaya kita goyang imannya dan lain-lain. Tinggal di HP aja udah nyaman kok. Kalau sekarang malah yang takut-takut yang dicari. Nah, iya, setan kotak-kotak ya wes. Ini ke cerita ya Bang ya. Nanti insya Allah Bang, nanti kita cari cerita-cerita yang ada hubungannya sama zaman-zaman pergerakan atau zaman-zaman kemerdekaan dulu. Ini ada sebuah cerita. Saya mulai Bang, ada sebuah cerita dari Mbak Susi. Mbak Susi kini usianya 31 tahun, memiliki 1 orang putra dan masih bayi. Beliau itu mau menceritakan peristiwa horor yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, Bang. Mbak Susi itu aslinya orang Pemalang. Ini sebagai Mbak Susi aja ya, biar enak ya. Tapi nggak perlu begini-begini kan, Bang. Akunya nggak usah dipersis-persisin gitu. Kalau persis harus ada giniannya segala macam. Jadi saya Mbak Susi ya. Saya Mas bukan dari keluarga mampu, kami orang miskin. Saya anak tertua dari 7 bersaudara. Jadi adik-adik saya itu laki-laki perempuan itu ada 3 berarti 6. Yang ke-7 yang paling pertama sulung berarti ya. Sulung ya? Iya, sulung itu saya sendiri. Jadi dari kecil pun ibu saya udah jadi tulang punggung keluarga, nemeni bapak. Kalau bapak itu ya kadang-kadang orang udah tua ya sakit juga, dia masih ke sawah jadi buruh tani. Saya buat nopang keluarga ya saya bantu-bantu. Saya ngalahin nggak sekolah nyampe tinggi, habis SD saya udah langsung kerja. Ya jadi ngewangi apa dekat-dekat rumah, ngewangi orang jualan, kadang-kadang yang ngewangi di sawah, ngewangi itu bantuin ya, sampai akhirnya saya kerja jadi PRT, sampai di luar kota di Jakarta kerja jadi pembantu rumah makan, kayak gitu ya, jualan makanan, ya kayak gitu terus sampai saya nggak mikirin macam-macam, yang penting adik pada bisa sekolah gitu aja, terus saya bisa ngirimin buat bantu bapak nanti buat obat ibu, soalnya ibu sakit. Jadi sejak dulu itu ibu udah banyakan baringan, pernah jatuh di sawah, terus bagian kayak tulang ekornya itu ada yang geser atau retak. Jadi itu kan pengaruh banget. Makanya orang-orang kadang-kadang anak sekolah bercandaan suka ini kursi ditarik begitu, bahaya banget Bang. Soalnya hanya itu duduk. kalau kena tulang ekornya repot. Bahkan nanti juga kalau kita dibangkitkan kan dari tulang ekor. Iya kan, ujung-ujungnya di situ. Makanya itu pusat. Oke, kembali ke ceritanya Mbak Dewi itu Mbak Susi ya. Saya itu bukan nama asli loh, Dewi loh. Susi itu saya itu Mas akhirnya sampai lupa sama umur. Kalau perempuan desa apalagi ya, umur-umuran udah 20, 18 itu udah ditanyain orang, bojone kapan, nikahnya kapan. Saya nggak peduli, yang ada saya harus kerja. Semakin ke sana kebutuhan makin banyak buat adik-adik. Orang tua yang
laki ya, bapak saya juga semakin sering sakit. Saya semakin giat kerja, saya nggak mikirin diri sendiri sampai umur saya itu, yang saya ngalamin cerita horor itu umur 28. Jadi waktu itu saya kerjanya jadi sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Saya seneng ngomong sama Mbak Susi, dia itu enggak, orang sekarang kadang-kadang mau ngomong dirinya sebagai asisten aja, sebagai pembantu aja agak kayak tensin gitu, ngomongnya ada asisten lah inilah. Saya aja kuli sama aja kan begitu. Orang kerja ke siapa aja ya kuli begitu kan. Akhirnya saya waktu itu di 28 tahun, saya kerja baru pertama kali masuk rumah besar tersebut di Bilangan Jakarta Selatan. Ya sering pindah-pindah kerjaan karena memang kadang-kadang orang kaya rumahnya ditinggal, nggak ada yang ngurus, saya pindah lagi kan. Saat itu saya ada di sana. Singkat ceritanya ya, saya waktu itu datang ke tempat tersebut, ke rumah besar tersebut sekitar jam 2 siang. Ya habis duhur saya sampai ke sana, dianterin sama seseorang yang mengenalkan, yang membawa saya gitu kan. Disambut oleh seorang ibu. Kalau mungkin saya juga nggak nyangka, saya pikir itu dia umur-umur pantaran sama saya. Cantiknya luar biasa, cantik banget. Namanya Bu Dewi. Cantik banget katanya bang. Cantik, ya wong sugih pakaiannya apik ya. Walaupun kadang-kadang ya pakaiannya bagus, walaupun seadanya minimalis tapi tetap bagus. Minimalis itu banyak yang terbuka bang. Iya tahu ya. Yang itu ya. Tetap cantik banget. Itu orang cantik banget dan ramah sekali sama saya. Moga-moga ini nggak di awal. Dan impian setiap pembantu, setiap orang seperti saya itu mendapatkan majikan yang baik, yang eman, yang perhatian sama asistennya. Moga-moga ini bukan cuma awalannya. Saya disambut benar-benar, dianggap kayak anak sendiri, kayak saudara. Dan ada satu orang lagi di belakang. Itu pembantu yang udah lama, namanya Mbok Sri. Saya panggilnya akhirnya Mbok Sri. Itu orang daerah Jenengan, orang Tegal katanya. Tapi udah kayak emaknya si Bu Dewi, udah lama banget katanya dan jarang pulang. Nah, Bu Dewi itu suaminya namanya Pak Handoko. Aku mah nggak pengen nanya-nanyain ya, urusannya majikan. Yang jelas katanya pebisnis, tapi hari itu nggak ada di rumah. Wis kan, saya ini dikasih tahu banyak hal sama ibu juga sama Mbok Sri, nanti pekerjaan saya yang mau dipegang apa. Untuk urusan masak-masak itu Mbok Sri. Nah, saya wong gedean kayak gitu ya, wong sugih wong gedean ngomongnya. Kadang-kadang kayaknya mau nyantai di rumah, tahu-tahu nerima telepon, grek, teman-temannya pada datang, ayo kabeh. Sugi-sugi, cantik-cantik, pakainya bagus-bagus. Mungkin sosialitanya Bu Dewi itu 2 tahun lalu kan udah in juga ya, masalah di internet juga udah ini banget. Jadi dia itu ganti baju semacam terus pergi sama ini teman-temannya itu, malah nggak bawa mobil sendiri. Ada mobil berapa biji di rumah, dia keluar sama teman-temannya. Itu ibu-ibu semua, 3 orang yang saya lihat. Tapi saya juga nggak mau kepo-kepo banget kan mas. Saya langsung yang udah tadi ditunjukin Mbok Sri pekerjaan saya lihat. Terus saya masuk ke kamar, ini kamar yang mau tempatin. Kamarnya itu bersebelahan. Kamarnya itu bersebelahan dengan kamarnya Mbok Sri. Cuman dialangin kayak semacam gudang, cuman nggak ada tembok ya, jadi terbuka lah seperti itu buat naruh sesuatu di sana mas. Nah, saya memang lelah waktu itu dan Mbok Sri ngomong, mumpung nggak ada ibu, mau liren disit, ngaso disit, kono mbek teka, kamu itu baru datang wis liren disit katanya seperti itu. Ya wis, aku istirahat. Tapi di rumah orang baru tetap aja ya, cuman kelap kelip. Iki rumah gede banget, nanti nyapunya, padahal udah hari-hari saya sih, tapi ini yang paling gede, rumah yang paling bagus, rumah yang paling gede. Nah, akhirnya mas, waktu itu saya mencoba berkeliling ya, maksudnya tadi kan nggak sempat nengok beberapa kamar yang lain, ruangan yang lain. Mana bukan pan hilang sana katanya mau lihat-lihat. Iya kata Mbak Sri. Saya ke depan rumah kok kayak apa, banyak belokannya, banyak ruangannya.
saya itu nemuin sebuah kamar lagi, dan tadi nggak sempat sama ibu dikasih tahu ini ada kamar di situ. Padahal nggak jauh dari tadi tempatnya kita ngobrol-ngobrol. Ada sebuah kamar, dan ada keanehan begini mas. Yakin saya ketika mau melihat kamar tersebut, hampir nyampe ke kamar tersebut ya. Adanya di sebelah kiri rumah, cuman agak bagian dekatnya kamar ibu, cuman harus belok-belok begitulah. Angel penjelasannya mas. Yang pasti saya melihat ruangan tersebut, ada perasaan gini, dilalai jantung kayak dak dek dak dek dak dek, berdetak lebih cepat. Kayak lagu ini siapa lah. Saya itu rasanya kok saya deg-deg ya. Asli mas, saya itu deg-deg melihat kamar tersebut. Terus perasaan seketika bulu kuduk saya meremang begitu, kayak orang merinding kayak mau melihat hantu. Jadi kan pernah lihat hantu mbak? Ya pernah, lagi kecil tapi nggak jelas katanya. Itu juga katanya saya cuman timure, yang lain lari ya saya lari. Nah itu saya ngelihat di kamar tersebut, mata langsung tertuju ke daun pintunya, dan itu tertutup, benar-benar tertutup, dan itu jamnya itu setengah 4 sore. Itu keanehan itu dari apanya itu mas? Dari anehnya nanti bang. Jadi satu di perasaannya. Dari warna. Enggak, kalau itu sih kayak kamar yang lain, cuman kayaknya catnya yang kalau yang bagian-bagian utama kan mentereng semua, itu biasa. Cuman saya ngelihat kayak saya tertarik di kamar tersebut, terus kok saya merinding. Dan nah ini yang saya bilang anehnya ini apa? Pintu itu nutup, benar-benar nutup, kemungkinan dikunci. Menurut perkiraan saya. Tahu-tahu pas saya lihat begitu bisa jeblek, buka sendiri. Oh nggak ada angin, nggak ada apa, sama sekali nggak ada angin, nggak ada apa. Dan di situ di depan kamar itu udah tembok dan ruangan lain ke sana. Saya itu cuman nyerong itu ya berapa meter lah, 1-2 meter, ya 4 meter lah. Saya ngeliat ke situ, dan di situ ruangannya agak gelap. Emang nggak disepelekin lampunya ya, gelap. Saya itu namat-namatin pintu itu, astagfirullahaladzim, kok pintu buka sendiri? Ah mungkin angin apa tadi emang terbuka. Lalu lagi tak pikiran begitu, bunyi lagi kayak bunyi sendiri mas, bunyi gitu, buka lebih lebar lagi. Ya mungkin tadinya kan cuman kayak melimping begini ya, paling 2 jari atau 3 jari lah, itu bisa 1 jengkal. Ini yang bukanya 1 jengkal. Wah nawongnya apa ya? Jangan-jangan ada orangnya apa enggak? Apa ibu enggak ngomong kalau di situ ada yang tinggal yang lain? Saya juga enggak nanyain box juga enggak bilang kalau yang ada cuman ibu sama bapak, anaknya ada di luar negeri sekolahnya. Akhirnya saya mulai mendekat, tapi langkah saya itu terhenti baru 1-2 langkah. Itu tinggal 1 langkah saya terhenti ketika saya mendapati diri saya itu semakin kayak keserang hawa yang nggak enak, semakin merinding, dan kok mambu apa gitu loh, bau apa? Baunya itu saya itu pernah kenal tapi di mana? Oh iya, ketika saya dibawa sama bapak dulu. Bapak itu aslinya orang gunung. Orang daerah gunung itu kalau kakek-kakek sering ngerokok itu melinting. Melinting terus dikasih kemenyan. Oh, bubuk kayak gitu. Bumbunya kayak gitu, mirip-mirip kayak bau kemenyan tapi lebih nyengat, ya harum, tapi campur-campur mambu melati. Angel mas, baunya bau susah, saya jelaskan baunya susah, dan langsung bajrep kayak di sini itu langsung ke tenggok saya tuh langsung nusuk begitu, dan makin buat saya merinding. Kok mambu ini kayak gini ya, kok baunya kayak gini. Saya orang ya tetap penasarannya ada. Saya mendekat 1 langkah lagi persis di depan pintu. Nggak ada apa-apa di ruangan itu, benar-benar gelap segelap-gelapnya, gelap banget. Dan kalau saya pikir dari sekat-sekat yang lain, ini kamar itu gede sebenarnya loh, ini pasti kamar gede. Saya akhirnya mau nanyain di dalam siapa, kok tadi bisa bergerak sendiri. Lah sembuh lah, saya itu mau balik badan, cekluk, pintunya langsung tutup lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa yang jero ya? Orang Pemalang kan sama kayak orang Tegal bahasanya. Siapa yang jero ya? Aja kayak kuira. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya takut. Astagfirullah, saya langsung nginjelik. Saya langsung jalan itu ke belakang mau nemuin boxri.
Mana Pak? Sing di. Gitu. Kamu itu dari mana? Royal, bocah royal, Kementus, digituin sama Mbak Sri. Saya dimaki-maki malahan saya belum cerita loh. Ngomong saya jadi angel ya. Saya tadi ke sana ada kamar Bu Yesi di sana. Kalau usah melu-melu, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ke situ-situ lagi. Wis pokoknya kamu kalau mau bersihin ya depannya sapu aja. Wong saya aja lewat ke situ tahu-taunya begitu, Mbok. Ya wis jangan lagi-lagi. Sudahlah, itu terjadi dan saya itu balik lagi ke dalam kamar, beresin pakaian saya, terus mulai bantu-bantu bersih-bersih yang lain. Tapi karena saya takut, saya banyak sama Mbok Sri. Bocah arep nyambut gawe kok jaluknya dikintil, maunya diikutin terus, ditemenin terus. Saya takut. Wis, tinggal maghrib, hampir maghrib, saya mau siap-siap mau buat persiapan saya, mau sholat. Akhirnya mau sholat ya. Mau ngapain saya nggak tahu sih. Dia masuk ke kamar mandi dulu sih sebenarnya, terus kamar saya itu malah nggak kemana-mana, di area dapur bikin teh. Akhirnya mau maghrib banget ini, saya itu dengar suara pintu kayak di depan gitu ya, pintu depan rumah kayak gitu tuh saya dengar mas, padahal jauh banget. Saya tuh buru ke depan, tapi belumlah sampai baru di ruang tamu, di pintu pembatasnya itu saya melihat seorang laki-laki ganteng banget. Kalau umurannya mungkin ya 50-an atau lebih, tapi orang tua gagah ganteng. Apakah ini Pak Handoko? Oh iya kayaknya Pak Handoko. Mungkin Pak Handoko menurut perkiraannya Mbak Susi. Lalu di balik pintu keluar, ternyata itu sama ibu, sama Bu Dewi. Bu Dewi kayaknya pakaiannya nggak kayak gitu tadi pas keluar udah rapi, nggak terbuka. Ini pakaiannya kayak terbuka lagi kayak biasanya di rumah. Itu saya ini ya mas, perawan tua wis bilang begitu, 28 tahun. Saya perempuan normal. Saya melihat pemandangan di depan saya, di depan pintu, kayak ya diceritain si Pak Handoko jarang pulang, tapi paling berapa hari sekali gitu kan, paling lama seminggu. Lu kok ya bisa beradegan yang tidak senonoh di depan saya? Tidak senonoh primen Mbak, saya bilang. Orang lo mau ya masuk ke kamar atau mana, kan lihat ada saya. Lihat situ, lihat saya yang paling satu ruangan, saya di pintu, sengok. Kiarannya apa sih ya? Sing gundel-gundelan namanya Bu. Namanya apa ini? Itulah ya. Pertukaran ludah bang. Iya mungkin. Ada di pintu menggelayut kayak gitu, kayak nggak ada tempat lagi, kayak nggak ada. Lah ada belangka lah wong katanya. Saya itu jijik tapi apa pengen Mbak? Ya enggak, saya itu jadi lah angel. Jijik tapi penasaran gitu. Saya jadi mau dehem ya, takut nanti tersinggung, apalagi saya anak baru. Mau ngeliatinnya saya nggak sopan, nggak dilihat ya, saya juga agak kepengen terus terang begitu ya, ganteng sama cantik begitu, itu dipopong-popong kayak kok, nah wis kayak nggak ada orang lah. Terus lewat di depan saya sini tambah duk. Dak-dak-daknya gimana Mbak? Jangan ditanyain itu sambung. Kayak gini ngumpul mas saya. Pokoknya pas lewat depan saya, ibu cuman bilang, Pak, ini Susi yang tak ceritain, kayak gitu. Oh, Mbak, salaman. Itu ya, pedang-pedangan kayak gitu loh. Salaman, terus baik-baik di sini ya, yang betah Mbak, kayak gitu. Yang betah, terus kan ke kamarnya beliau, mereka berdua. Kayaknya ke arah situ. Saya langsung ambil sapu, buru-buru nyapu, itu masih dak. Jadi saya baru pertama kali ngelihat orang Cipokan apa namanya Pak? Ya situlah. Kayak gitu ya, di depan saya, musuh-musuh di depan saya kayak gitu. Kebayang aja mas pikiran jadi pengen, saya. Ya jadi mungkin pengen ya Mbak ya. Ya pengen sih orang mas, tapi penasaran. Nah ya pengen ya Mbak, ya Bang ya. Akhirnya saya itu balik lagi ke kamar saya, habis maghrib, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya lagi maghriban di kamar. Itu mungkin karena saya tadi gairah saya yang di usia segitu. Sholat tuh bayangannya apa yang terjadi di pintu itu tadi Bang. Kayak gitu terus lah, pas lagi mau tahiyat akhir itu soal rakaat ketiga. Kok bisa-bisanya saya mendengar suara orang bergumul.
antara lelaki dan perempuan. Lakukan mensesuatukan sesuatu lagi. Perlakuan. Jadi ada suara kayak gitu. Wah, dasarnya keluarga. Suaranya apa? Suaranya Katanya. Ya antara yes dan no. Oh, yes dan no pasti itu. Itu seperti itu. Jadi nggak konsentrasi mas, bayang saya nggak konsentrasi. Untung udah hampir tayat, pas tayat itu selesai. Jelas banget ini main di mana mereka itu loh. Wong saya aja nyoba kamar ya, HP saya bunyi. Saya di luar lagi sama Mbak Sri, itu paling deket banget, enggak kedengeran karena emang ruangannya bagus, mungkin ya rada kedap. Iki orang-orang nih, seenggak-enggaknya itu mereka itu main di ruangan terbuka yang bisa nyampe ke kamar saya. Loh, sampean kan kamar situ. Oh, orang ditutup, pintunya nggak ditutup. Dia sholat itu pintunya nggak ditutup, masih takut bang. Akhirnya habis salam, bukannya saya dikiran, penasaran. Ya bayangan yang di depan adalah saya penasaran, nyari sumber suara itu di mana. Makin jelas, tapi yang aneh bukannya ya taruhlah bejatnya mereka atau apa ya di ruang tamu, di dapur. Saya tututin suaranya. Saya udah mau menuju ke arah kamar mereka, bukan. Saya tututin. Berarti saya yang tadinya arah ke depan, arahnya ke belakang belok kanan lagi lah. Ruangan itu saya nututin. Astagfirullahaladzim, ternyata ada di ruangan kamar yang gelap itu, bang. Di kamar yang gelap itu, saya itu mau duk. Loh, apa itu kamar cadangan atau emang khusus buat begituan? Tapi yang punya ditutup, nyampe kayak di kebun apa ya, teriak-teriak begitu. Maghrib ora pantes, ki wong apa sih agamane sampai saya ngomong kayak gitu loh di dalam hati. Tapi ya penasaran tetap. Penasarannya yuk gede lah penasarannya. Wong nyampe kayak gitu banget. Saya ketarik bener-bener, kaki saya melangkah, lahnya dewek. Lahnya sendiri itu mendekati kamar tersebut. Saya bengong, saya nggak pantas lah, saya jadi kayak ke bawah sendiri. Habis sholat tuh kayak gitu mas, orang hebat saya habis banget. Emang saya harusnya nikah, udah nikah, ya sekarang sih udah nikah kayak gitu. Saya tuh hampir berdiri di situ ada sekitar 20 menit atau apa, suwe ya lumayan saya bilang. Saya jadi ikut bayangin, Mbak. Jangan mas, jangan dibayangin, cukup saya aja waktu itu. Lah nggak lama itu pintunya kadang terbuka, tapi saya nggak bisa lihat apapun di dalam. Mungkin ada kasur atau apa sebelah jauh gitu ya. Nggak lama itu Pak Handoko ya, itu keluar bener-bener kayak wong tretean gitu loh. Tretean itu jalannya angel Pak, sampai pegangan tembok, lemes dedes apa ya, modelnya begitu. Itu nggak ngelihat ada saya, dia langsung belok ke arah kanan, nanti ketemu lagi ke kamar, bisa ke kamarnya dia lah. Dia menuju ke sana. Saya langsung, siapa tahu itu dia ngeliat saya malu jatuhnya gitu. Dia untungnya nggak ngeliat. Saya lagi memperhatikan Pak Handoko ke sana jalan sempoyongan. Sempoyongan maksudnya udah pakai apa-apa belum pakai apa-apa? Ya pakai bang, pakai ya. Saya nggak nanya sih, tapi kemungkinan pakai. Kalau nggak repot, gandul kan. Lah saya itu dikagetkan untuk kesekian kalinya. Tahu di pintu udah ada Bu Dewi. Di pintu udah ada Bu Dewi dan ruangan itu, kamar itu tetap buka lebar. Dan yang lebih aneh lagi, dari tempat saya berdiri itu tetap ada penerangan lampu. Harusnya lampu itu bisa masuk ke arah kamar. Itu bisa nggak? Bu Dewi itu berdiri di tengah-tengah pintu seperti ini mas. Contoh ini kayak gini. Pakai baju mbak, pertanyaan saya kan kayak gitu Pak. Nanti. Nah, lanjut. Katanya Bu Dewi berdiri begini, apa namanya ya, sedakap kata orang sini begitu. Itu di depan pintu. Dan itu saya sangat malu banget. Pertamanya malu karena saya kegap, mungkin saya nguping atau apa. Yang keduanya takut luar biasa. Loh bisa begitu, takut nanti ketahuan. Bukan, tatapannya Bu Dewi, caranya Bu Dewi itu nggak kayak yang saya kenal lagi siang itu mas. Loh modelnya gimana, pakai baju? Oh ya itu pertanyaannya harus saya tanyakan kan bang. Siapa tahu nggak pakai baju. Pakai baju, dan anehnya yang saya lihat lagi dia masuk itu kan semacam kaos ya,
ya model kayak gitulah, sacuil. Itu dia pakai baju hitam semua, hitam itu baju hitam semuanya. Tangannya ada lengan panjang, itu kayak nyambung ke bawah, kayak ngomong apa sih yo, yang buat orang-orangan sawah itu loh. Tapi hitam semuanya, dia begini, matanya mata marah, bener-bener mata marah, natap ke arah saya kayak ditelanjangin waktu itu. Bener-bener saya takut banget, mau ngomong, Bu, ngapunten Bu, saya mau ngomong kayak gitu nggak bisa. Bener-bener saya kepaku, bener-bener saya cuma berdiri. Wes buyar kabeh yang tadi pemandangannya, perasaan saya yang kayak gitu buyar semuanya. Dia itu cuman ngelirik yang jelek, lirikan apa itu ya? Lirikan yang jelek. Terus begini, suruh saya itu jauh, suruh saya itu pergi dari situ. Saya itu kayak lampu hijau langsung dibek, itu mau jalan. Dan ketika saya jalan berapa langkah, saya kacau, saya malu, benar-benar saya malu, nggak tahu ke depannya saya jalanin di rumah itu kayak apa. Pintu itu tahu-tahu ketutup, pintu yang tadi buat main. Saya penasaran lagi, saya ngeliat ke belakang, itu ketutup ya. Berarti Bu Dewinya di dalam apa ya? Tapi saya perhatikan nggak ada suara apapun. Saya itu nggak balik lagi kamar, nggak ada suara apapun sampai lama, nyampe ada mungkin waktu Isya. Dan saya ke kamar nanti kepo lagi, penasaran, situ nggak ada Bu Dewi sama sekali. Bahkan saya lihat ke depan, Bapak ya sendiri. Saya nggak bisa tidur. Jam 9 saya ngontrol ke depan, Bapak duduk di teras di mana aja, nggak ada Ibu belas. Sampai pol-polnya itu mata saya ngantuk, bener-bener saya nggak bisa nahan. Jam 2 pagi saya masih ngontrol, masih ngeliat Bu Dewi itu di mana, apakah selama itu di kamar. Nggak ada gerakan apapun di kamar, di ruang rumah itu juga nggak ada Bu Dewi keluar sama sekali. Bahkan sampai Bapak masuk itu saya masih bisa ngeliat Bapak masuk. Sampean nggak nanyain sama Mbak Sri? Gak berani Mas, udah dibilangin usah reka-reka, nggak usah ikut-ikutan. Akhirnya saya terkantuk-kantuk, saya tidur. Dan di dalam tidur saya bermimpi, Mas. Saya bermimpi, entah itu di mana tempatnya saya nggak tahu. Itu saya lihat Pak Handoko lagi posisinya telanjang bulat, tapi dia itu diikat tali begitu, dipendang antara apa sih namanya, pohonan sama pohonan, cuman posisinya enggak ke arah saya. Salah jenengan mending ya, mending apaan, enggak, waktu ngadepinnya ke belakang, tapi mukanya saya bisa jelas itu mukanya Pak Handoko itu lagi di sabet-sabeti loh, pecut-pecuti sama saya kayak manusia, tapi ya bentuknya hitam-hitam, tapi kelihatan jelas backgroundnya sana juga hitam, cuman di situ banyak air menggenang lah di sana. Banyak air yang menggenang dan ada satu sosok, mungkin di bawahnya apa saya nggak, tapi perempuan yang sangat cantik tapi kelihatannya bengis itu lagi begini, kayak persis yang Bu Dewi itu yang di kamar, kayak gitu persis lagi ngeliatin. Dan dia itu kayak nggak ngeliat kehadiran saya, lagi dipecutin begitu, hampir nggak ada ketawa, nggak ada apa. Tahu-taunya saya itu begitu saja terbangun. Saya kaget, saya takut. Ini apa? Kok saya mimpi Pak Handoko kayak gitu? Saking lelapnya saya tidur lagi, dan pagi-pagi itu saya mungkin terlambat bangun ya. Saya lihat 6:30 di handphone. Itu pun karena ada suara debrek. Itu suara dari garasi. Ada mobil, pintu mobil yang ditutup, dibuka begitu kan. Tahu-taunya yang datang itu adalah Bu Dewi. Sama kawan-kawannya, Bang. Baru pulang gitu ya? Baru pulang sama kawan-kawannya, dan pakaiannya itu ya sama ketika dia berangkat. Angel men saya itu. Mau ngomong bulu sampean balik. Saya nggak bisa ngomong apapun. Terus ketemu sama suaminya. Nggak yang kayak yang kemarin. Nggak mesum-mesum. Nggak, biasa aja loh. Biasa aja. Terus ya kayak laki-laki ketemu sama perempuan yang udah suami istri, gimana lah. Paling pelukan sebentar, terus duduk di ruang tamu. Nggak lama itu nggak tahu mana, ke kamar, rumah gede kayak gitu. Saya bingung, tak pikirin nggak ketemu. Kalau teman-temannya nggak mampir, saya akhirnya tak berani-beraniin ngomong sama Mbak Sri.
"Bu, saya itu begini-begini, menurut jenengan gimana?" Wis lah, harus dipikiri. Kalau kamu mau kerja ya kerja aja, kalau enggak ya kalau mau keluar dari sini nggak usah bilang. Cuman kayak gitu doang, Bang. Mungkin nanti cerita ini akan berlanjut, Bang. Oke, di sesi berikutnya karena masih panjang, Bang. Oh, ceritanya panjang gitu ya. Iya, itu aja Bang cerita hari ini. Udah lumayan durasinya, udah lama. Berarti kita dibagi 2 season ya, Mas ya. Iya. Nanti berikutnya pagi itu ada season 2 ya, Mas Ayu. Betul. Ya, itu saja untuk season 1. Nanti berlanjut ke season 2. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat ya. Semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya yang season 2. Mungkin masih sama saya, mungkin ya. Nggak mungkin sama Mas Rambi itu lah, kalau season 2. Itu saja persembahan dari kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.